Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berkata, "Aku ingin Skyfire, 3 Mysterious Charge," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Tang Zhen dan wanita berpakaian merah terkejut dan berkata, "The Skyfire, 3 Mysterious Charge? Apa?" Tang Zhen lalu terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, "Skyfire, 3 Mysterious Charge adalah salah satu harta utama dari lembah api membara. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun aku adalah kepala lembah, aku tidak bisa melanggar aturan itu. Oleh karena itu, kamu harus memilih sesuatu yang lain," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu berkata, "Kepala lembah, Skyfire 3 Mysterious Charge sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian untukku?" ucap dari Xiaoyan. Daman muda Xiaoyan, metode Qi atau teknik Doqi lainnya di lembah api membara juga merupakan barang yang luar biasa. Itu sangat menguntungkanmu, ucap dari Tang Zhen. "Kepala lembah Tang, apakah penyempurnaan pil obat ini sangat penting bagimu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, tentu saja sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Aku sudah berniat untuk meminta orang-orang dari pil tower untuk memurnikannya jika pemurnian ini gagal," ucap dari Tang Zhen. "Kamu tidak mencari orang-orang dari pil tower karena kemungkinan hadiah yang akan mereka minta sangat tinggi, bukan? Bolehkah aku tahu seberapa tinggi peluang keberhasilannya jika Grandmaster Huang dan aku membantumu menyempurnakan pil itu?" ucap dari Xiaoyan. Tang Zhen lalu berkata, "Kira-kira 50%. Xiaoyan kembali berkata, "Menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil obat dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan bantuanku, peluang keberhasilannya mungkin akan meningkat. Aku tidak berniat untuk menyombongkan diri. Aku hanya memberitahu kepala lembah Tang bahwa memperkerjakanku adalah bukan suatu kesalahan," ucap dari Xiaoyan. "Apakah teman muda Xiaoyan benar-benar menginginkan The Skyfire 3 Mysterious Charge?" tanya dari Tang Zhen. "Jika kepala lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada 3 Mysterious Charge, aku akan tetap menginginkan 3 Mysterious Charge," ucap dari Xiaoyan. "Menyempurnakan pil ini memang sangat penting bagiku. Bahkan lebih penting daripada Skyfire 3 Mysterious Charge. Taman muda Xiaoyan, aku sangat mengagumi kecerdikanmu. Setelah kamu berkata seperti itu, tampaknya nilai dari Skyfire 3 Mysterious Charge juga telah berkurang. Baiklah kalau begitu, aku setuju dengan kata-katamu. Tetapi bahkan aku tidak dapat mengubah aturan dari lembah api membara," ucap dari Tang Zhen. Lalu Xiaoyan tersenyum. Tang Zhen kembali berkata, "Tetapi jika kamu berhasil membantuku memurnikan pil ini, aku mungkin bisa memberikanmu kesempatan. Jika kamu bisa mengambilnya, Skyfire 3 Mysterious Charge akan menjadi milikmu," ucap dari Tang Zhen. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berterima kasih. "Terima kasih kepala lembah Tang," ucap dari Xiaoyan sambil menangkupkan kedua tangannya. Tang Zhen berkata kembali, "Jangan senang dulu, bahkan jika kamu berhasil menyempurnakan pil, apakah kamu dapat berhasil membawa Skyfire 3 Mysterious Charge? Membawanya juga tergantung akan kemampuanmu," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu mengangguk. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semua orang silahkan kembali ke kamarnya dan beristirahatlah, ucap dari Tang Zhen. Penetua Cio lalu berkata, "Tolong ikut aku." Xiaoyan dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka kepada Tang Zhen sebelum mengikuti penetua Cio keluar dari aula besar. Setelah semua orang keluar dari aula besar, wanita berpakaian merah membalikan tubuhnya dan berkata, "Ayah, apakah kamu yakin akan menyerahkan Skyfire 3 Mysterious Charge kepada Xiaoyan?" tanya wanita berpakaian merah itu. "Huar, kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini untukmu.
Saat kamu memaksakan bergabung dengan 9 petir naga api, tetapi akhirnya menerima serangan balasan dari nyala api, meskipun kamu masih hidup, tetapi ada gejala sisa yang hebat di tubuhmu. Jika ini terus berlanjut, hidupmu hanya kurang dari 1 tahun lagi. Xiaoyan memang masih sangat muda, tetapi aku berani menjamin dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya mungkin pil obat ini akan berhasil disempurnakan, ucap dari Tang Zhen. Tetapi ayah, Skyfire Tree Mysterious Charge adalah teknik rahasia teratas dari lembah api membara. Bahkan jika ayah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua, ucap dari Huar. Sudah kubilang, aku hanya memberi Xiaoyan kesempatan. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan tes, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun aku adalah kepala lembah, ucap dari Tang Zhen. Mendengar itu, Huar lalu menganggukkan kepalanya. Dia lalu berkata, semua adalah salah orang itu. Dia terlalu banyak meminta, ucap dari Huar. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Aku belum pernah mendengar tentang alkemis tingkat 7 muda yang muncul di wilayah daratan tengah. Aku pikir Xiaoyan ini juga nama palsu, ucap dari Tang Zhen. Kemungkinan besar dia bukan orang yang baik, ucap dari Huar. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah, bersiaplah, penyempurnaan pil akan dimulai sore ini. Mudah-mudahan dia memenuhi harapanku, ucap dari Tang Zhen. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Ada platform tinggi yang terletak di sisi lain alun-alun. Pada saat ini cukup banyak orang berdiri di platform. 4 orang sosok bergegas dari kejauhan dan mendarat di atas panggung batu ini. Mereka adalah Tang Zhen, Huar, Xiaoyan, dan Grandmaster Huang. Tang Zhen lalu berkata, apakah kalian berdua sudah siap? Tanya dari Tang Zhen. Xiaoyan dan Grandmaster Huang lalu mengangguk. Tang Zhen lalu berkata, pil obat kali ini yang ingin aku sempurnakan adalah pil obat Bodhisattva api. Ini adalah pil obat tingkat 7, tingkat tertinggi. Yang perlu kalian lakukan adalah mengikuti instruksi pada formula obat ini, ucap dari Tang Zhen. Mereka berdua segera meminta gulungan itu. Setelah itu mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalamnya. Setelah sekitar 10 menit, Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Kemungkinan Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat yang lengkap itu. Tang Zhen lalu bertanya, apa kalian berdua sudah selesai membacanya? Tanya dari Tang Zhen. Keduanya lalu mengangguk. Kemungkinan penyempurnaan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu kalian berdua harus siap secara mental. Aku bukanlah seorang alkemis yang tidak memiliki kendali atas kekuatan spiritualku. Seperti kalian berdua. Oleh karena itu aku akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Tetapi penggabungan bahan obat akan diserahkan kepada kalian berdua, ucap dari Tang Zhen. Mendengar itu, Xiaoyan dan Grandmaster Huang lalu mengangguk. Tubuh Tang Zhen muncul di kursi batu di atas sisi lain. Dia lalu berkata, Huar, jangan biarkan siapapun untuk mengganggu kita kali ini, ucap dari Tang Zhen. Huar lalu berkata, baiklah ayah, ucap dari Huar. Setelah itu, Huar melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid sekte lembah api membara memperketat pertahanannya. Tang Zhen melambaikan tangannya. Kuali besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Grandmaster Huang lalu berkata, Mountain Melting Cauldron, ya, ucap dari Grandmaster Huang. Tang Zhen lalu berkata, aku hanya beruntung bisa menemukannya, ucap dari Tang Zhen. Tang Zhen kembali melambaikan tangannya. Banyak bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Tang Zhen lalu mengepalkan tangannya. Nyala api berwarna perak melonjak keluar. Tang Zhen lalu berkata, Grandmaster Huang, konsumsilah pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga petir untuk merasa sedikit lebih dekat denganmu. Dengan demikian kamu bisa bertahan sedikit lebih lama. Teman muda Xiaoyan, kamu tidak membutuhkan benda ini, bukan? Tanya dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu mengangguk. Tang Zhen mulai menjentikan jarinya dan nyala api berwarna perak segera memasuki Mountain Melting Cauldron. Tangan Tang Zhen melambai. Bahan obat yang mengambang segera masuk ke dalam kuali obat.
Kekuatan spiritual Xiaoyan dan Grandmaster Huang dengan cepat memasuki kuali obat itu. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Cahaya hijau giok menyapu ke seluruh kuali obat. Setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Singkat cerita, proses penyempurnaan pil obat sudah mencapai langkah terakhir. Api berwarna perak di dalam kuali obat menjadi jauh lebih ganas. Tang Zhen lalu berkata, "Aku telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya akan aku serahkan kepada kalian berdua," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan dan Grandmaster Huang mengangguk. Mereka segera memusatkan pikiran mereka. 8 lampu kecil bergantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Pikiran Xiaoyan berfokus kepada 8 lampu kecil yang bergantung di dalam cahaya hijau giok. Xiaoyan dan Grandmaster Huang menutup matanya. Kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar dan memasuki kuali obat itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyerbu ke dalam lingkaran cahaya hijau giok. 2 tetes cairan berwarna-warni segera turun dan perlahan menyatu. Riak terbentuk di permukaan setelah kontak dari 2 tetesan cairan obat ini. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetes cairan berwarna-warni akhirnya menyatu. Xiaoyan lalu menghela napas lega melihat penggabungan telah berhasil. Bubuk berwarna hitam terbang ke bawah, perlahan jatuh ke dalam cairan kental. Seiring waktu berjalan, 8 lampu kecil di dalam lingkaran lampu hijau giok perlahan-lahan bergabung dan di bawah kendali Xiaoyan. Tang Zhen lalu berkata, "Xiaoyan ini memang sangat luar biasa," ucap dari Tang Zhen yang melihat itu. Mata Tang Zhen beralih kepada Grandmaster Huang. Terlihat wajahnya agak pucat. Tampaknya penggabungan ini membuatnya lelah. Seiring waktu berjalan, penggabungan kekuatan obat bertahap mencapai tingkat akhir. Energi alami di panggung tinggi berangsur-angsur menjadi liar. Mata Xiaoyan dan Grandmaster Huang terbuka. Keduanya segera membentuk segel tangan dan berkata, "Sekiring." Kekuatan spiritual dalam kuali obat lalu berubah. Tekanan melonjak dan benar-benar menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba melonjak di dalam kuali obat saat mereka bergabung. Orang-orang di sekitaran lalu berkata, "Apakah penggabungan ini akan berhasil?" ucap dari orang-orang. Tang Zhen berdiri di atas panggung batu. Dia lalu berkata, "Bahan-bahan obat telah sepenuhnya digabungkan. Selanjutnya akan menjadi formasi pil yang paling penting," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu bertanya kepada Grandmaster Huang. "Grandmaster Huang, apakah kamu bisa lanjut?" tanya dari Xiaoyan. Wang Fei lalu berkata, "Tidak masalah." Tang Zhen lalu berkata, "Silakan dilanjutkan. Jika kekuatan obat yang digabungkan dibiarkan terlalu lama, pada akhirnya akan mempengaruhi peluang keberhasilannya," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan dan Grandmaster Huang lalu mengangguk. Mereka berdua segera membentuk segel tangan. Cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Cahaya itu berubah menjadi 2 cahaya pelangi yang bertabrakan di tengah kuali obat. Buah! Dededor, beng, 2000, oreo. Melihat itu, wajah Grandmaster Huang berubah pucat. Seteguk darah lalu dimuntahkan. Setelah itu dia segera pingsan. Seluruh tempat menjadi sunyi saat melihat Grandmaster Huang tiba-tiba memuntahkan darah dan pingsan. Tang Zhen lalu bergumam, "Apakah ini akan berakhir dengan kegagalan?" ucap dari Tang Zhen di dalam hatinya. Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata, "Kepala lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan ini?" tanya dari Xiaoyan. "Teman muda Xiaoyan, apakah kamu dapat memperbaiki pil bodhisattva api ini sendirian?" tanya dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kita melanjutkannya, penyempurnaan ini mungkin masih ada peluang. Tetapi jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal," ucap dari Xiaoyan. "Teman muda Xiaoyan, karena kamu telah berbicara seperti itu, silahkan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu, bahkan jika kamu akhirnya gagal," ucap dari Tang Zhen. "Kepala lembah Tang, tolong bantu jaga aku. Jangan biarkan siapapun untuk menggangguku. Aku akan mencoba yang terbaik kali ini," ucap dari Xiaoyan. Dia segera menutup matanya. Segel tangan dibentuk. Kekuatan spiritual tersapu melonjak ke dalam kuali obat merah menyala. Tang Zhen segera berdiri. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Dia lalu berkata, "Mulai sekarang tidak ada yang diizinkan mendekat dalam jarak 100 kaki dari panggung batu," ucap dari Tang Zhen.
Orang-orang yang mendengar itu secara bertahap mundur. Xiaoyan berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Kekuatan spiritualnya dicurahkan dan sepenuhnya membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali obat. 2 tetes cairan ditekan ke dalamnya. Buar! Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari 2 tetes cairan itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan terus-menerus memasuki ke dalam cairan hijau merah itu. Nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Terlihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda dari cairan obat itu mulai memadat. Di bawah pengamatan berulang kali api giok, cahaya hijau merah berangsur-angsur memadat. Energi alami di lembah api membara tiba-tiba mulai berfluktuasi. Tang Zhen yang duduk bersila di atas panggung batu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya mengungkap kegembiraan saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Petir lalu bergulung di dalam awan gelap itu. Dalam sekejap seluruh lembah menjadi sangat gelap. Pil obat bulat hijau merah perlahan berputar di udara di atas api. Energi kuat lalu dipancarkan darinya. Xiaoyan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyumnya muncul di wajahnya. Matanya perlahan tertutup. Kelelahan menyebar di raut wajahnya. Tang Zhen lalu berkata, "Teman muda Xiaoyan, terima kasih. Serahkan pil petir itu kepadaku. Kamu bisa beristirahat sebentar," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu berkata, "Kepala lembah Tang, serahkan pil petir kepadaku," ucap dari Xiaoyan. "Teman muda Xiaoyan, percayalah bahwa pil petir ini tidak akan menyakitiku. Lagi pula bagaimana kamu akan menghadapi petir dengan kondisi saat ini," ucap dari Tang Zhen. "Aku tahu kamu bisa menghadapi pil petir itu. Tetapi boneka setan bumiku masih membutuhkan pil petir itu untuk memperbaiki tubuhnya. Kepala lembah Tang, pil petir ini sangat berguna untukku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Tang Zhen terkejut dan berkata, "Boneka?" Xiaoyan lalu mengangguk. "Karena teman muda Xiaoyan bersikeras untuk melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil petir itu," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera berkata, "Pergilah." Boneka setan bumi lalu menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya melesat dan berhenti di udara. Melihat sosok berwarna perak di langit, Hou'er lalu bergumam, "Apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima pil petir, jelas bahwa boneka itu terhubung dengan Xiaoyan. Jika boneka itu dihancurkan oleh pil petir, Xiaoyan akan menderita cedera. Dengan kondisi saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu," ucap dari Hou'er di dalam hatinya. Xiaoyan lalu bergumam, "Aku ingin tahu boneka setan bumi akan naik ke kelas apa setelah menyerap pil petir ini," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Buar! Guntur tiba-tiba meledak dan bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu. Boneka setan bumi di langit segera turun dan muncul di panggung batu. Ia lalu melebarkan lengannya dan membiarkan petir menabrak tubuhnya. Buar! Pil petir menyebar di tubuh boneka setan bumi. Melihat itu Tang Zhen terkejut dan berkata, "Apakah boneka itu benar-benar menyerap energi pil petir?" ucap dari Tang Zhen. Buar! Petir itu terus menyambar tubuh setan bumi. Raungan keras bergema di langit. Sebuah petir perak besar muncul seperti naga perak menabrak boneka setan bumi. Buar! Tabrakan itu membuat boneka setan bumi terpental menghantam tanah. Lubang besar berukuran 100 kaki terbentuk di tanah. Awan tebal dan gelap di langit berangsur-angsur berhenti sebelum dengan cepat menghilang. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat pil petir menghilang. Tang Zhen lalu berkata, "Teman muda Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu berkata, "Kepala lembah Tang, aku baik-baik saja." Xiaoyan segera membentuk segel tangan. Boneka setan bumi bangkit dan mendarat di atas panggung batu. Baru saja Xiaoyan akan menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya, terlihat ada samar-samar warna emas di tubuh boneka setan bumi. Melihat itu Xiaoyan terkejut dan berkata, "Warna emas? Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk membiarkan boneka setan bumi menyerap pil petir di masa depan."
Jika boneka itu bisa menyerap dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantuku, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan membalikan boneka setan bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu tatapannya beralih ke dalam kuali obat. Ada pil obat bulat berwarna hijau merah yang berputar di sana. Xiaoyan lalu berkata, apakah ini pil obat bodhisattva api? Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan penutup kuali terbuka. Segera cahaya hijau merah keluar dan melarikan diri. Xiaoyan lalu berkata, kepala lembatang, aku serahkan pil obat itu kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Tang Zhen lalu tertawa. Baiklah. Tang Zhen segera melesat ke arah pil obat yang melarikan diri itu. Tang Zhen melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar. Dia dengan cepat mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil hijau merah itu ke dalam botol giok itu. Tang Zhen lalu berkata, teman muda Xiaoyan, terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuanmu ini, ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan lalu berkata, aku hanya melakukannya seperti apa yang kamu tugaskan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu bergumam, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sebelum akhirnya dia jatuh pingsan. Xiaoyan jatuh pingsan cuy setelah menyempurnakan pil obat tingkat 7 tertinggi ini. Jadi ya bagaimanakah kelanjutan ceritanya, nantikan di konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gue selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita BTTH ini, dan kalian silahkan bagi-bagi atau di-share di grup-grup BTTH atau lainnya. Kalian bisa like, komen, dan segala macam. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.